menyampaikan dan bersifat penawaran yang memiliki nilai bagi pelanggan, klien, mitra, dan masyarakat luas, yang juga termasuk dalam definisi tersebut adalah semua aktivitas yang membantu mencapai target pasar mereka secara efektif. Konsep pemasaran. Konsep pemasaran adalah filosofi bahwa perusahaan harus menganalisis kebutuhan pelanggan mereka dan kemudian membuat keputusan untuk memenuhi kebutuhan tersebut dengan lebih baik daripada persaingan. Perusahaan akan mengikuti filosofi mereka dengan memutuskan bagaimana manfaat kekuatan internal mereka untuk menjangkau konsumen mereka. Perusahaan mengadopsi salah satu dari empat filosofi ketika memutuskan bagaimana membuat proses pemasaran organisasi. Empat filosofi tersebut adalah produk, penjualan, pemasaran, dan orientasi pemasaran masyarakat. Dampak lingkungan pemasaran pada industri. Perusahaan dipengaruhi oleh banyak hal yang berbeda. Lingkungan pemasaran perusahaan terdiri dari semua hal yang mempengaruhi cara operasinya. Beberapa faktor dalam lingkungan pemasaran dapat dikendalikan oleh perusahaan, tetapi beberapa tidak dapat dikendalikan. Lingkungan pemasaran perusahaan dapat dibagi menjadi 3 bagian: lingkungan internal, lingkungan makro, dan lingkungan mikro. Perilaku konsep. Perilaku konsep adalah studi tentang mengapa produk yang mereka lakukan dan bagaimana mereka membuat keputusan. Konsumen tidak membuat keputusan dalam ruang hampa. Sebaliknya, mereka tunduk pada faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi. Perilaku konsumen dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal. Pengaruh eksternal termasuk budaya, nilai, kelas sosial, kelompok preferensi, dan pemimpin opini. Pengaruh internal meliputi keputusan psikologis, kebutuhan keamanan, kebutuhan sosial dan kepemilikan, kebutuhan harga diri, dan kebutuhan aktualisasi diri. Segmentasi pasar. Segmentasi pasar adalah strategi pemasaran yang melibatkan pembagian pasar sasaran yang luas menjadi kumpulan konsumen bisnis atau negara yang memiliki atau dianggap pemilik kebutuhan, minat, dan prioritas yang sama, dan kemudian merancang dan menerapkan strategi untuk menargetkan mereka. Berikut adalah bentuk praktis segmentasi pasar yang paling umum: segmentasi geografis, segmentasi demografis, segmentasi firmografis, segmentasi gaya hidup, segmentasi kesempatan pembeli, dan segmentasi manfaat. Bauran pemasaran. Nah, bauran pemasaran mengacu pada serangkai tindakan atau taktik yang digunakan perusahaan untuk mempromosikan mereka atau produknya di pasar. Secara tradisional, bauran pemasaran hanya terdiri dari 4P: harga, tempat, produk, dan promosi. Namun, model 7P telah mendapatkan signifikasi selama bertahun-tahun karena layanan dan pemasaran mereka semakin dianggap penting sebagai bidang studi independen. 3P baru yang berhubungan langsung dengan industri penyediaan jasa telah ditambahkan mereka adalah manusia, bukti fisik, dan proses. Penetapan harga dan strategi penetapan harga. Strategi metode penetapan harga. Penetapan harga biasanya bergantung pada biaya rata-rata perusahaan dan pada nilai yang dirasakan pelanggan dari produk dibandingkan dengan nilai yang dirasakan dari produk pesaing. Strategi penetapan harga mengacu pada metode yang digunakan perusahaan untuk menentukan harga produk atau layanan mereka. Strateginya adalah harga premium, harga penetrasi, harga ekonomi, dan harga skimming. Metode penetapan harga adalah harga maju, harga mundur, harga kontribusi, harga impas, harga minimum, harga psikologis, harga lini produk, harga produk aktif, dan harga promosi dan modal. Bauran promosi. Bauran promosi adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan seperangkat alat yang dapat digunakan bisnis untuk mengkomunikasi secara efektif manfaat produk atau layanan kepada pelanggannya. Bauran promosi terdiri dari penjualan pribadi, periklanan, pemasaran langsung, publisitas, dan promosi penjualan. Hubungan masyarakat adalah elemen
dalam bauran promosi yang mengakurasi sikap publik, mengidentifikasi masalah yang dapat menimbulkan perhatian publik, dan melaksanakan program dan penerimaan. Bersamaan dengan perilaku, promosi penjualan dan penjualan pribadi, hubungan masyarakat merupakan bagian yang sangat penting dari bauran promosi. Tujuan akhir kampanye perusahaan hubungan masyarakat untuk menciptakan citra positif perusahaan atau produk. Publisitas adalah informasi publik tentang layanan produk atau perusahaan yang muncul di surat kabar, majalah, radio, media sosial, atau televisi. Publisitas tidak dibayar oleh perusahaan dan dapat menciptakan niat baik yang besar. Relevasi riset pasar dengan operasi industri jasa. Proses riset pasar tidak pernah benar-benar berakhir. Terus memasarkan produk ada dengan cara-cara baru, serta tetap sadar akan kebutuhan dan persaingan pasar Anda akan memungkinkan Anda untuk tetap sadar akan merubahkan apa yang mungkin diperlukan untuk terus mendorong produk Anda ke depan. Riset pasar adalah proses mengumpulkan informasi berharga untuk membantu organisasi mengetahui apa ada pasar untuk produk atau layanan yang diusulkan. Dengan riset pasar yang efektif, organisasi dapat memperoleh informasi yang tak ternilai tentang pesaing, pergeseran ekonomi, demografi, tren pasar saat ini, dan ciri-ciri belanja pelanggannya. Siklus hidup produk. Siklus hidup produk tradisional terdiri dari 4 tahap: pengenalan, pertumbuhan, kematangan, dan penurunan. Saat memperkenalkan produk baru ke pasar Anda memerlukan riset pasar untuk membantu membuat kebutuhan seputar kemana produk Anda akan pergi dan bagaimana produk itu akan sampai di sana. Siapa yang akan membelinya, berapa banyak Anda akan mengenakan biaya untuk itu, dan sebagai besar penting jika Anda orang ingin membeli produk Anda sama sekali. Terakhir, jenis-jenis riset pasar. Penelitian utama. Tujuan penelitian utama adalah mengumpulkan dari menganalisis penjualan saat ini dan keefektifan praktis saat ini. Riset utama juga memperhitungkan rencana pesaing, memberi Anda informasi tentang pesaing Anda. Mengumpulkan penelitian utama dapat mencakup wawancara survei, kuesioner, dan kelompok fokus mengumpulkan simpan klien atau pelanggan potensial dan mendapatkan umpan balik langsung mereka. Penelitian sekunder. Tujuan penelitian sekunder adalah menganalisis data yang telah dipublikasikan. Dengan data sekunder, Anda dapat mengidentifikasikan pesaing, menetapkan tolak ukur, dan mengidentifikasi segmen target. Segmen Anda adalah orang-orang yang termasuk dalam demografis yang Anda target. Orang-orang yang hidup dalam gaya hidup tertentu, menunjukkan pola perilaku tertentu, atau termasuk dalam sekelompok usia yang telah ditentukan sebelumnya. Sekian dari presentasi saya. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.